Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar kita baca doa. Jadi coba kelasnya. Kita baca saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lahirata wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Ayo buka halaman 91 Excel. Kenapa duduk di situ? Enggak punya. Excel. Enggak punya bukunya. Duduk pada sini. Ada Bapak. Buka halaman 91, benar ya? Udah Kak, dari tadi Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum Bapak mulai pelajaran, absen dulu ya. Ini ada anak baru ya? Excel. Berapa hari nggak masuk Excel? Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Mama aja masuk dulu katanya. Fatimah Zahra Alhan. Hadir. Jangan minum. Dina. Hadir. Excel. Melia. Aditya Saifuddin. Rafael Agus. Hadir Pak. Jidan. Asman. Alif. Zahra. Saya sebut semua ya. Oh iya. Zahra Nur Azizah Putri. Panggilnya buka halaman 91. Ayo. Buka halaman 91. Pagi ini kita dengerin. Pagi ini kita membahas tentang ayo berinfak dan bersedekah. Kalau bertanya, apa sih berinfak? Memberi apa? Iya, memberi kayak harta Kalau kita ke bersedekah, apa itu bersedekah? anak. Kira-kira kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah, bakal berkurang atau tidak harta kita? Enggak. Kan kita mengeluarkan uang. Enggak apa. Kita punya 10.000, 5.000 dua. Ada orang yang butuh, kita keluarin 5.000. 5.000 sudah sanggup. Berkurang atau tidak? Enggak. Di mata manusia hakikatnya berkurang, akan tetapi di matanya Allah Subhanahu wa taala bal yazdat. Kata Nabi Muhammad, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, hartanya tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kalau berkurang, makanya kalau pagi-pagi, kalau amal itu yang kembalian, ngasih 5.000, kembalinya 4.000. Di kereta di mana? Ada yang ngasih 1.000, kembali gope. Siapa itu? Jangan. Nah, satu lagi, kuncinya bersedekah, kuncinya berinfak itu apa? Yakin dan ikhlas. Percuma kalau nggak ikhlas, percuma kalau nggak yakin.
Kalau yakin, insya Allah bakal diganti sama Allah. Kalau ikhlas, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berinfak? Apa itu bersedekah? Berinfak, bersedekah adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita. Untuk apa? Untuk orang yang membutuhkan, untuk kegiatan kebaikan. Ada masjid, pembangunan masjid di jalan. Salatullah, infak. Lagi baca Asmaul Husna pagi-pagi, infak. Kira-kira kalau Jumatan ada kan tuh ya? Apa namanya? Ada. Kotak amal. Kembalian ya kira-kira kalau amal. Iya kan? Kenapa di sini kembalian kalau amal? Nah, kalau bisa jangan karena ini bukan kotak amal, kita ngambil kembalian seenaknya, masukin 5.000, kembalian 20.000. Jika tadi dimasukin Ada kan? 9.000. Ada aja, makanya kalau bisa amalnya 5.000, udah 5.000, jangan dikembalikan. Kalau kembalian dengan beramal. Nah, jadi kesimpulannya orang yang berinfak, orang yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, akan tetapi hartanya bertambah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buka ke halaman 94. Buka halaman 94. Nah, infak itu, bersedekah itu bukan semata-mata karena orangnya, akan tetapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibuka halaman 94, baca ayat yang bertanda warna kuning bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil orang berinfak, dalilnya. Jadi berinfak itu, bersedekah itu bukan semata-mata karena saya pengen bersedekah, saya pengen berinfak, bukan. Akan tapi memang ada dalilnya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Surat At-Talaq, kata Allah berfirman, "Yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra." Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mempunyai harta lebih, kalau kita mempunyai uang lebih, kalau bisa diinfak, disedekahin. Bukan hanya orang yang mempunyai harta lebih, akan tetapi Pak, uang saya pas-pasan. Setiap hari saya gajian cuma goceng, cuma 5.000. Gimana biar lebih banyak hartanya? Tetap sedekahin. Oh, punya 5.000, saya sedekahin Pak berapa? 2.500. Kok disedekahin? Ya, biar berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah juga, Allah tidak akan memberikan la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Misalnya ada seorang Excel jadi orang kaya. Excel itu hakikatnya di hartanya Excel terdapat harta orang lain yang harus dibagikan, yang harus dizakati, yang harus sedekahi. Nah,
Itu hakikatnya. Kenapa Allah jadikan Excel sebagai orang yang kaya? Nah, dan sedekah itu, infak itu bukan hanya materi, bukan berupa uang. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Pak, saya nggak punya harta, tapi saya pintar. Sedekah dengan pikiran. Pak, saya nggak sekolah. Pak, saya orang miskin, saya orang nggak punya. Sedekah, kamu punya apa? Oh Pak, saya berotot, saya kuat. Bantuin orang membangun masjid dengan tenaga kali. Jadi sedekah itu tidak bisa kita ukur hanya dengan materi, akan tetapi bisa dengan harta, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Pak, saya nggak punya semuanya Pak, tapi saya ketua RT. Sedekah dengan tanda tangan kali. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu banyak. Kita tahu sedekah itu uang, ya. Amal pakai uang. Padahal sedekah itu nggak sempit, bukan hanya uang. Sedekah itu banyak. Seharusnya paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ada pertanyaan? Nah, Bapak mau coba begini. Bapak mau coba nanti ini dari kalian, ini kan udah masuk bab sedekah dan infak. Coba di rumah yuk, kita masing-masing kita punya harta lebih, coba diinfakkan ke orang yang tidak mampu, ke masjid, yang laki-lakinya kalau sholat Jumat, yang amalnya jangan 2.000 boleh 2.000 dipilih yang lecak. Iya Pak, saya pernah Pak, saya nggak amal Pak. Tuh. Saya main dorong-dorongin amal aja Pak, dorongin amal aja. Nah terus dia kalau pagi-pagi tuh, kalau bisa aman kalau nak balian, tiap hari tuh kan balian 2.000 balik 1.500. Kalau duitnya 50.000, Kalau bisa 50.000 amalin di situ. sedap. Dapat pahala kan? Rugi enggak? Iya kalau gitu juga. Tapi kalau jajan pakai duit apa dong? Nah kalau misalnya memang nggak Jajan uang ada, tapi buatin. ya minimal kembali jangan banyak-banyak lah. Misalnya amal 50.000, kembalinya 40. Jadi jajan cuma 10.000. Ya belum, kemarin cuma 48. Jadi cuma 2.000. Nah, Kalau tinggal amal semuanya 50 terus jajan bukan buatin. apa-apa nanti bisa dibayar. Agak udah dingin. Karena minuman dingin. Coba, Bang. Makan kopi. Ada nggak yang dari kalian itu merasakan keajaiban berinfak? Keajaiban bersedekah pernah nggak ngerasain? Pernah nggak? Pernah nggak? Apa? Jadi kan saya kan bisa hitung ya apa amal gitu. Namanya tuh kayak ketagihan gitu apa itu kan lama-lama banget gitu. Jadi ketagihan gitu kan Lama-lama gimana? kan pertama Awal-awal ketagihan bersedekah. awal kan ini cuma 2 doang. Lama kayak Ketagihan. Merasa keajaibannya apa keajaibannya? Apa uangnya? Makin bertambah? balik lagi. Oh, balik lagi? Amal terus itunya apa waktu keuangan 2000 jadi kayak Nah, itu salah satu namanya keajaiban makanya saya sedekah. amal. Makanya sedekah itu satu yang penting, ikhlas dan yang ini penting banget. Kamu apa coba? Gina, apa? Ada nggak pengalaman bersedekah dengan merasakan keajaibannya? Nggak pernah. Jujur pernah. Ya, pernah nggak merasakan keajaiban itu dari sedekah? Misalnya pagi sedekah, tiba-tiba sorenya langsung dikasih 50.000, dapat 50.000. Pernah nggak Jure? Pernah, nggak pernah. Hah? Saya nggak pernah Pak. Pernah? Enggak. Itu salah. Nggak pernah? Ada nggak dong? Makanya kalau bersedekah itu coba deh usahain untuk apa ya, hati itu jangan menggerutu, apa ya bahasanya ya? Karena dibayar. Menunggal, infak lagi, sedekah lagi. Udah tahu duit cuma segini, jajan cuma sedikit. Kalau duit jangan itu. Bapak punya pengalaman kalau sholat Jumat kotak amal jalan, ya kan ya? Yang laki-laki dengerin, dengerin. Kotak amal kalau Jumat tuh jalan kan? Iya. Diputar. Nah itu kalau infak jangan pernah dipilihin uangnya, yang ada di kantong langsung lipat masukin. Berapapun. Oh iya saya pernah Pak. Pernah amal waktu itu kalau nggak salah 15.000.
sampai rumah dapat 150.000. Dapat 150.000. Dari mana? Dari orang tua. Nah itu ada itu Pak yang tadi apa di YouTube ada mana kan? Nah kan ceritanya dia mau ngamal 2.000 tuh ya. Nah, tapi dia uangnya ada 100 sama 2.000, dia pilihnya 2.000. Nah dia jatuh dikasih bapak-bapak, dikiranya itu di bapak-bapak ternyata uang dia. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Ikhlas apa enggak? Langsung kayak gini dia. Kayak gitu Pak. Terus kira-kira kalau kayak gitu namanya ikhlas apa enggak? Kita bisa lihat keikhlasan orang beramal, bersedekah, berinfak itu dari mana? Nggak ada yang tahu. Karena keikhlasan itu yang tahu hanya orang yang amal tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kita sebagai orang Islam harus bersedekah, harus berinfak. Ini dalilnya kata Allah. Apa? Mas tapi nggak salah Jumat ada apa? Soalnya apa? Jumat tadi ya Pak. Cewek nggak salat Jumat. Cewek salat Jumat boleh nggak? Boleh. Boleh apa? Cewek salat Jumat boleh. Boleh. Boleh salat Jumat. Saya pernah di masjid. Tapi tidak dianjurkan, lebih dianjurkan salat zuhur di rumah. Kan Tapi makanya laki-laki, sholat apa kan ajarnya 2 kali ya Pak ya? laki-laki harus salat Jumat. Barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dalam 3 minggu, hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Makanya sholat Jumat, jangan enggak. Saya sholat tapi saya Nah, keajaiban sedekah. Waktu-waktu sedekah paling utama tuh kapan? Pagi hari. Sedekah pagi hari. Nah, dengerin, di sekolah tuh bagus tuh. Paket amal diputerin kardus ya. Kardus diputerin amal. Itu bagus. Seorang guru sekolah itu menerapi kepada muridnya kakinya turunin untuk bersedekah di pagi hari. Apa gunanya? Bersedekah di pagi hari itu gunanya apa? Ada yang tahu? apa? Apa gunanya? Untuk terhindar dari bahaya, dari musibah. Ini cerita nyata. Bapak pernah kecelakaan. Dia juga jatuh Pak naik motor. Patah. Saya sekarang. Nih ya, patah. Pulang dari Bogor. Waktu itu habis maulid. Habis maulid, pulang lewat Bantar Gebang. Sebelum pulang nyampe Sentul itu lapar. Sholat subuh, habis sholat subuh lapar. Pengen makan bubur sama adik berdua. Kan nggak mungkin ya berdua doang karena nggak enak, ada temen di makan, ada ngobrol. Akhirnya temen yang bareng, makan bubur ya, saya traktir makan bubur sambil nyatin sedekah, ada nggak apa-apa, ada sedekah pagi. Makan bubur, bener makan bubur disentuh. Buburnya masih ada sekarang kalau kalian disentuh. Makan, bapak yang bayarin semuanya. Jalan setelah makan bubur pisah semuanya. Ada yang pulang ke Depok, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta. Bapak 3 bertiga, bapak, adik sama adik bapak sama teman bapak. Namanya Ahmad. Ini beneran, namanya Ahmad. Ini benar-benar kejadian yang bapak sangat syukuri. Khasiat dari sedekah, aja ibadah sedekah. Mikir, wah kalau bapak nggak sedekah, dulu bapak udah nggak ada sekarang. Terus lagi jalan ngantuk, ngeliat adik bawa motor sepion begini. Akhirnya minggir dulu ke bensin, cuci muka, bapak bilang, udah deh, abang aja yang bawa motor, kamu ngantuk. Di belakang aja tidur, naik motor, Vario. Kalau bawa apa namanya, motor Vario tuh, yang itu pasti ada bekas kecelakaan. Bawa motor itu, nggak jauh dari pom bensin, di sini mobil pick up, komprengan tau, yang bawa sayuran, di sini motor orang mau kerja. Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa motor bapak tabrak. Tuh, bener-bener lagi kencang, tabrak. Bapak jatuh, ininya patah. Adik bapak motor, itu belakang bapak tahu apa? Truk sampah yang gede. Truk sampah yang gede. Itu benar-benar. Ini bapak nih, ini bapak, ini truk kesini. Ini bapak, ini truk kesini. Pagi-pagi masih gelap. Itu seketika bapak nggak bisa ngeluarin kata-kata cuma astagfirullah, alhamdulillah. Cuman yang dikeluarin cuma itu. Ketika dimikirin sama kuproy,
kulit proyek kan biasanya di pinggir jalan ada apa namanya tuh yang Kabel-kabel ya? ya kayak gitu kan dipinggirin, pinggir mas, itu di situ baru nyadar kalau bapak kecelakaan terus tangan apa Air lama. Nah, berarti sama kita ya Pak, saya mobil di belakang sini, saya di sini. Kenapa bisa jatuh? karena jatuhnya ke aspal begitu. Ini Pak, ini nggak balik lagi nih, ini nggak balik lagi. Nah, bapak simpulin, bapak nggak kelindes truk karena nggak sedekah. Coba kalau bapak nggak bersedekah pagi-pagi, Apa ini serem? nggak tahu ini masih bagaimana sekarang. Itu kan lagi jalan. Truk lagi kencang, kamu tahu jalan Bantar Gebang, Tahu. yang gede banget, Tahu. itu truk semua, kontainer, Iya. trailer, semuanya truk di situ. Kalau Bekasi nggak Bantar Gebang, Bantar Gebang itu Bekasi tempat pembuangan sampah terbesar yang gunung sampah, Iya. itu terjadi kecelakaan. Masya Allah. Di situ bapak cuman alhamdulillah ya Allah, keajaiban sedekah, sampai rumah cerita ke teman, awalnya nggak sadar itu keajaiban sedekah, tapi ketika teman tuh Ahmad itu, dia bener namanya Ahmad Barkosami, itu beliau bilang, Pak, itu ente itu kenapa bisa selamat dari truk karena ente traktir teman-teman ente pas makan dulu. Itu berarti ente namanya niat sedekah, makanya selamat dari bencana. Oke, dari bencana cuman ini patah, bukan pala remuk, bukan kelindes truk. Alhamdulillah. Itu namanya keajaiban. Coba, ada nggak sih dari kalian keajaiban sedekah yang benar-benar nyata dalam hidup? Katanya nggak sedekah Pak, saya kadang-kadang nggak sholat maghrib, langsung jatuh. Nah, itu salah satunya. Kalau orang tidak menjalankan kewajiban Allah, pasti balasannya bisa dibalas di akhirat, bisa langsung dibalas di dunia. Tuh, apa namanya? Namanya balasan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. baik dalam hal kebaikan ataupun hal yang buruk. Allah bisa balas suka-suka Allah. Mau balas di dunia, mau balas di akhirat, suka-suka Allah. Mau balas bentuk apa kek? Mau balasnya jatuh kek, tabrak lah, apa suka-suka Allah. Berapa kebaikan mau balas bentuk pahala atau ganjaran atau lebih banyak, suka-suka Allah. Aja lo member. Apa? Jangan baca lo member yang lagi Gimana? Apa yang lagi? Ini kalau lagi panas. Kalau lagi panas. Kurang itu panas. Kalau gitu orang itu baca laporan panas Pak. Gitu. Jiko. Nah, buka halaman 98. Rawat Neng. Kata Tuh ada tugas. Udah. Udah di mana Indonesia? Sini. Di buku tema. Sekarang bisa di buku tulis. Yang udah ada jawabannya disalin aja di buku tulis. Kerjakan jawaban B kan udah B. Oke, intinya B aja nanti. Kerjakan yang B, tapi ditulisnya di buku tulis. Yang B ya, yang B dikerjakan, tulis jawabannya saja, tulisnya di buku tulis. Ya, ini paham? Ya, kerja sama boleh, tapi jangan syarat, nggak boleh nyontek. Kerja sama boleh, tapi nggak boleh nyontek. Kelompoknya masing-masing, nggak boleh nyontek. Vanessa, siapa namanya temennya Rangga Vanessa dan Jidan, Rafael. Ayo bayar di nama. Ya, Bapak kasih waktu. ya toh. Bapak kasih waktu 20 menit. Menit Pak. Sudah belum? Bapak kasih waktu 20 menit. Sudah berapa menit sekarang? Belum? Ada habis. Sudah semuanya? Udah. Sudah semuanya? Sampai sini ada pertanyaan? Udah.
Ada, paham semua berarti? Berarti kalau Bapak tanya harus jawab ya. Kalau ujian nanti jawabannya harus benar. Gak boleh salah. Oke? Siapa yang belum tadi? Rafael ya? Rafael? Rafael? Ngapain? Harus ini Rafael, kalau Bapak bilang kerjain yang B, jangan mengerjakan yang A. Belum. Dah, sekian dari Bapak. Dah, sebelumnya baca dulu. Ya, baca dalam Al-Quran Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika